warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Pratama dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi deret Taylor dan analisis galat guna memenuhi tugas mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Ibu Jayanti Putri Purwaningrum. Materi ini dibuat oleh saya sendiri, Aura Pratama, dan rekan saya Sultan Syarif Hidayatullah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai deret Taylor. Deret Taylor merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah dalam metode numerik, terutama penyelesaian persamaan diferensial. Jika fungsi fx diketahui di titik xi dan semua turunan dari f terhadap x diketahui pada titik tersebut, dengan deret Taylor dapat dinyatakan nilai f pada titik xi plus 1 yang terletak dari jarak dx dari titik x1. Berikut contoh dari deret Taylor. Selanjutnya, mengenai analisis galat. Penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak atau nilai yang benar dari penyelesaian analitis. Penyelesaian numerik akan memberikan kesalahan terhadap nilai eksak. Selanjutnya, apa itu definisi galat? Galat sendiri yaitu kesalahan atau error atau galat adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran atau hampiran atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya atau eksak. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Dalam nilai galat, besarnya kesalahan atas suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif, dan besarnya kesalahan yang dinyatakan secara kuantitatif disebut kesalahan absolut. Selanjutnya, besarnya kesalahan yang dinyatakan secara kualitatif disebut dengan kesalahan relatif. Yang dalam nilai eksak dapat diformulasikan sebagai hubungan antara nilai perkiraan dan nilai kesalahan sebagai berikut. Nilai eksak sama dengan nilai perkiraan ditambah nilai kesalahan. Selanjutnya yaitu kesalahan absolut. Kesalahan absolut menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan, yaitu kesalahan absolut sama dengan nilai eksak dikurangi nilai perkiraan. Kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Selanjutnya, kesalahan relatif. Kesalahan relatif menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksaknya yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksaknya, biasanya dinyatakan dalam persen. Rumusnya sendiri yaitu kesalahan relatif sama dengan kesalahan absolut dibagi kesalahan eksak dan dikali 100%, dan semakin kecil kesalahan relatifnya maka nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soalnya, Aura membeli kabel listrik 30 meter dari sebuah toko alat-alat elektronika. Setelah diukur ulang oleh Aura sampainya di rumah, kabel tersebut hanya mempunyai panjang 29,7 meter. Berapa kesalahan absolut dan kesalahan relatif hasil pengukuran yang dilakukan oleh Aura? Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa nilai eksaknya adalah 30 meter dan nilai perkiraannya adalah 29,97 meter. Kesalahan absolutnya, cara menghitungnya, kesalahan absolut sama dengan nilai eksak dikurangi nilai perkiraan dan hasilnya 0,03 meter. Dan kemudian kesalahan relatif sama dengan hasilnya 0,1%. Selanjutnya mengenai macam-macam galat. Ada 3 macam galat atau kesalahan dasar, yaitu yang pertama adalah galat bawaan atau inherent error, yang kedua adalah galat pemotongan atau translation error, yang ketiga adalah galat pembulatan atau round off error. Yang pertama yaitu galat bawaan. Galat bawaan adalah galat dalam nilai data. Terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur, dan kesalahan ini sering terjadi karena faktor human error. Contohnya yaitu pengukuran selang waktu 2,3 detik bisa dilihat dari contoh berikut. Selanjutnya, galat pemotongan. Galat pemotongan berhubungan dengan cara pelaksanaan prosedur numerik. Kesalahan ini terjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Contohnya yaitu pada deret Taylor tak berhingga. Selanjutnya yaitu galat pemotongan. Galat pemotongan dapat dipakai untuk menghitung sinus sebarang sudut X dalam radian. Jelas kita tidak dapat memakai semua suku dalam deret, karena deretnya tak berhingga. Kita berhenti pada suku tertentu, misalnya suku ke-9 atau X ke-9. Suku yang dihilangkan menghasilkan suatu galat. Dalam perhitungan numerik, galat ini sangat penting. Selanjutnya, galat pembulatan. Galat ini terjadi akibat pembulatan angka. Terjadi pada komputer yang disediakan beberapa angka tertentu, misalnya 5 angka,
7,1625 hasilnya 16,4279. Ini terjadi 6 angka sehingga tidak dapat disimpan dalam komputer kita dan akan dibulatkan menjadi 16,428. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai angka bina. Konsep angka bina atau significant figure atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keadilan suatu nilai numerik. Angka bina adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya, dalam angka 43,123 memiliki 5 angka bina yaitu 4, 3, 1, 2, 3, dan masih banyak contoh yang lainnya. Komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bina. Bilangan real yang jumlah angka binanya melebihi angka bina komputer akan disimpan dalam sejumlah angka bina komputer itu. Selanjutnya mengenai aturan pembulatan angka. Di sini ada beberapa aturan. Yang pertama yaitu bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan adalah angka 4 atau kurang, maka angka terkanan dari yang mendahuluinya tetap. Contohnya, angka 2334 dibulatkan sampai puluhan terdekat menghasilkan 2330. Aturan yang kedua, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti dengan angka bukan 0, maka angka terkanannya mendahuluinya bertambah 1. Contohnya, angka 453 dibulatkan ke seratusan terdekat menjadi 500. Selanjutnya, aturan yang ketiga, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan hanya angka 5 saja atau angka 5 diikuti dengan angka 0 saja, maka angka terkanan yang mendahuluinya bertambah 1 jika ganjil dan tetap jika genap. Contohnya, 3500 dibulatkan sampai ribuan terdekat menjadi 4000. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan materi tentang deret Taylor dan analisis Galat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan yang tidak saya sengaja maupun saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.